Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo semuanya, perkenalkan nama gue Tari. Gue pengen sharing pengalaman horor yang gue alamin pas gue masih duduk di bangku SMA. Awal kejadian ini tuh bermula ketika gue sekeluarga pindah ke rumah yang baru. Dikarenakan rumah kami sebelumnya itu rumah dinas, dan bokap pun juga sudah dimutasikan ke daerah yang lain, makanya bokap harus segera ungsikan nyokap gue beserta adik kakak gue untuk mencari tempat tinggal yang baru. Karena emang rumah dinas tersebut mau diisi sama pegawai baru beserta keluarganya kan. Nah, karena kita pindahnya juga dadakan, makanya bokap sama nyokap itu nyari rumahnya juga yang dadakan juga nih. Yang mana bokap sama nyokap ketemu salah satu komplek perumahan, yang mana rumah-rumahnya itu merupakan rumah-rumah yang masih sangat sederhana. Akhirnya gue sekeluarga moving lah tuh ke rumah itu. Pas waktu awal-awal gue sekeluarga tinggal di perumahan itu, emang udah ada omongan dari tetangga yang ngasih tahu ke kita kalau di perumahan itu sering terjadi hal-hal yang mistis. Jadi kejadian-kejadian yang di luar nalar lah, itu sering terjadi di situ. Tapi karena emang bokap sama nyokap gue tuh tipikal orang yang emang gak terlalu peduli sama yang kayak gituan, jadi ya udahlah, gak mau terlalu diambil pusing karena saat itu juga kan kami masih jadi warga baru kan di situ. Jadi ya udah dengerin aja. Dan di satu sisi juga bokap kan datang ke rumah kita itu cuman bentaran doang, cuman visit aja lah untuk sebulan sekali gitu. Dan nyokap juga bukan ibu rumah tangga, jadi nggak terlalu banyak ngeluangin waktu untuk duduk dan ngobrol-ngobrol sama tetangga. Paling say hello doang, karena emang nyokap juga kan pekerja kan. Bokap sendiri pun juga ngasih pengertian ke nyokap sama gue sama adik kakak gue itu untuk sementara kita tempatin dulu rumah itu. Sembari bokap sama nyokap nyari rumah yang baru yang kita lebih suka untuk tempatin dan merasa lebih nyaman gitu kan. Karena saat itu juga gue masih SMP dan adik kakak gue juga sama lah, kita masih umur-umur kecil lah. Kita sih fine-fine aja, mau tinggal di mana aja kan, intinya sih tetap bareng sama nyokap bokap lah. Oke, jadi tadi kan gue sempat bilang bahwa tetangga ngasih tahu ke keluarga gue bahwa di komplek itu sering terjadi hal-hal yang mistis. Nah, gue juga sih nggak bisa nyalahin tetangga-tetangga itu bahwa mereka emang yang terlalu percaya banget sama hal-hal begituan. Sebenarnya untuk orang Indonesia sendiri, emang masyarakat Indonesia ya masih banyak banget orang-orang yang percaya untuk di berbagai daerah itu masih banyak banget yang percaya sama hal-hal mistis dan goib. Tapi emang banyak juga orang-orang yang udah open minded, nggak terlalu peduli sama yang kayak gituan. Nah, kebetulan gue tinggal di salah satu daerah yang emang terkenal banget akan mistisnya. Jadi di berbagai daerah di provinsi yang gue tinggalin ini tuh emang masih kental banget hal-hal yang kayak gitu ya. Nah, kejadian ini tuh terjadi pada suatu malam saat nyokap sama adik-adik tuh gak ada di rumah. Nah, jadi gue ceritain dulu, gue punya 2 orang adik cowok, 1 orang kakak cowok, dan gue anak cewek satu-satunya. Sebenarnya gue punya kakak cewek 1 orang, tapi udah almarhumah. Nah, ini gue juga punya cerita soal dia, tapi nanti gue cerita di story aja ya mengenai kakak gue ini. Oke, kembali ke topik utamanya. Nah, pada saat itu gue disuruh jagain rumah bareng kakak cowok sama nyokap, karena nyokap waktu itu ada urusan gitulah di luar dan jalan bareng 2 orang adik gue ini. Jadi cuman gue sama kakak gue aja yang jagain rumah, nungguin sampai nyokap balik kan. Nyokap tuh udah mesen ke kakak gue kalau nggak boleh ninggalin gue sendirian di rumah. Kalau mau main ya udah main aja deket-deket, kalau nggak main bareng sama gue aja di rumah, daripada main keluar nyari teman karena udah malam juga kan, ngapain juga keluar gitu. Terusnya pas
nyokap udah jalan, ternyata kakak gue ini berdusta. Yang mana dia tuh tiba-tiba ngomong sama gue, gue keluar bentar ya, main ke rumah temen dulu. Gue bilang sama dia, rumah temen lu jauh apa enggak? Kalau rumah temen lu jauh, pulangnya jangan kemalaman banget. Jadi nggak boleh lah di atas jam 10. Jadi sebelum jam 10 kalau bisa tuh lu udah kembali ke rumah. Dia bilang ya udah, tenang aja, ntar gue udah balik kok gitu. Lu tenang-tenang di sini aja ya. Yaudah gue iyain aja kan, karena saat itu juga gue lagi demen-demennya mainan handphone untuk dengerin radio sama MP3, karena di zaman itu tuh gue ingat banget masih heboh-hebohnya MP3 untuk sosial media tuh kayak kebanyakan orang tuh lebih demennya tuh main ke warnet kan daripada main di handphone, karena emang saat itu Android itu belum zaman ya. Jadi buat gue ya udah nggak apa-apa lah, orang gue asik aja di rumah sendirian, entah mau nonton TV atau mau dengerin MP3, ya udah intinya yang penting gue bisa nungguin dia balik gitu aja kan, sambil nyari-nyari hiburan aja gitu. Kayak pas dia pergi, ya udah gue masuk kamar nih, gue udah kunci pintu semuanya, kunci jendela, karena emang nyokap juga pesan kalau misalkan mau keluar dari rumah apa mau kemana gitu, entah gue sama kakak gue yang cowok ini, atau gue sendiri atau dia sendiri, tuh pintu tuh nggak boleh sampai nggak dikunci. Jadi pintu jendela harus dipastiin supaya dikunci semuanya. Setelah gue kunci semuanya, gue masuk ke kamar, gue pakai earphone, gue dengerin MP3, ya asik sendirilah sambil nyanyi sendiri. Terus nggak lama, gue denger ada orang yang getuk-getuk pintu jendela kamar. Tapi gue masih diemin aja dulu, karena gue mikir aja mungkin efek dari suara lagu yang gue denger, atau mungkin apalah gitu. Karena gue lanjut dengerin lagu kan. Terus gak lama gue dengerin lagi ada suara getuk-getuk di jendela kamar. Nah gue udah mulai kecilin volume dari lagunya itu kan, dan gue mastiin, ya gue masih mikir positif lah, mungkin aja ada kucing yang gerasak gerusuk di dapur jadi nimbulin suara kayak gitu. Akhirnya gue coba dengerin lah, coba mastiin lagi gitu, ini suara apaan. Nah terus suaranya itu udah hening, udah gak ada lagi suaranya. Ya gue gedein lagi nih volumenya, gue tiduran lagi, gue dengerin lagi lagu. Gak lama udah makin nih kan suaranya. Nah terus kebetulan kan gue tidurnya itu arah gue itu tuh kayak menghadap ke jendela. Nah pas gue malingin mata, gue ngeliat dong ke arah jendelanya. Kayak gue berasa tuh jendela tuh agak kegoyang gitu. Terus gue coba mastiin, karena emang kan gue juga rabun kan. Nah gue mikirnya tuh mungkin gue meleng apa karena efek dari rabun di mata gue itu yang mungkin bikin gue ngeliat si jendelanya itu tuh goyang sendiri. Karena gue coba bangun, gue merhatiin benar-benar tuh jendela. Tapi emang benar nih jendela tuh gak goyang-goyang dan berbarengan sama suara getukan. Karena gue udah mulai dikit parno, tapi berusaha untuk positif. Karena gue mikirnya ini nih pasti si kakak gue udah balik. Terus gue bilang, "Kak, itu lu di luar ya? Bentar ya, gue bukain pintu." Tapi gak ada jawaban. Jadi ngetuk-ngetuk aja terus gitu. Nah setahu gue, kakak gue ini bukan tipe orang yang demen banget iseng. Dia tuh orangnya ya udah gitu, cuek-cuek aja gitu, ya apa adanya gitu. Kalau misalkan mau masuk, kalau udah nyampe di rumah ya udah nyampe aja gitu, nggak ada yang kayak bercanda-bercanda dulu, nggak kayak gitu. Dia bukan tipe orang yang kayak gitu. Akhirnya gue mastiin lagi, "Kak, itu lu apa enggak? Ini gue mau bukain pintu nih." Karena emang gue juga takut kan. Secara gue sekeluarga juga kan masih warga baru di situ. Gue juga bisa berpikir dong, mungkin orang normal juga akan berpikir ini bisa aja orang luar yang iseng atau emang orang dalam rumah yang iseng kan, ya udah pikirannya udah pasti kemana-mana. Akhirnya karena nggak ada jawaban, gue balik ke tempat tidur. Jadi gue udah bodo amat tuh sama tuh jendela yang goyang-goyang kayak orang ngetuk-ngetuk gitu. Gue bodo amat. Terus pas gue balik lagi ke tempat tidur, nih jendela udah gak ada yang ketuk lagi, udah gak goyang-goyang lagi. Tapi sekarang berpindah ke pintu depan rumah. Jadi ngegetuknya itu tuh maksa. Terus sembari ngegetuk gitu, kayak orang yang maksa buat ngegedor-gedor pintu gitu loh.
dibarengi sama suara buka. Nah, suara ini suara yang asing banget buat gue. Suara bukan kakak gue juga, bukan adik gue juga, bukan nyokap gue, pokoknya suara yang bukan orang di dalam rumah lah gitu. Itu suara orang lain, gue inget banget. Di situ parno gue makin menjadi-jadi. Jadi gue udah yakin banget kalau ini nih bukan orang dalam rumah, ini pasti orang luar rumah. Gue dalam pikiran gue saat itu, gue takutnya tuh orang ngerampok. Itu pertama. Terus yang kedua, gue takutnya ada orang iseng di luar yang, mohon maaf ya, mungkin udah tahu karena gue sama kakak gue doang sendiri di rumah dan kakak gue jalan, tinggal gue sendirian di rumah kan, mungkin mau melecehkan atau apa gitu tuh dalam pikiran gue. Terus yang ketiga ya udah pikirannya itu yang makhluk-makhluk astral itu. Tapi gue berusaha untuk tenangin diri gue. Yang bikin gue makin parno itu pas nih pintu kayak ditendang-tendang gitu, digedor sembari ditendang-tendang dan maksa buat mau masuk gitu kan. Gue makin takut kan, dibarengi sama gue denger tuh kayak suara angin-angin yang kencang banget. Nah gue lari ke belakang, ke dapur. Gue lari ke dapur sama ke kamar belakang. Gue mastiin di kamar belakang sama dapur itu pintu sama jendelanya ikutan bergetar atau enggak. Kalau emang beneran ikutan getar atau goyang gitu kan, berarti emang ada angin kenceng. Tapi enggak sama sekali. Gue coba ngintip juga dari sela-sela lubang-lubang kecil gitu, emang gak ada sama sekali angin yang kenceng banget gitu kan. Pasti kan bakal ketahuan kalau angin kenceng kan pasti ngikut-ngikut di pohon-pohon gitu kan. Terus gue balik lagi ke depan. Nah itu pintu masih aja kayak ada orang tuh yang pengen banget masuk. Karena gue udah mulai nangis lah di situ, gue udah mulai ketakutan kan. Ya gue udah mikirnya udah pasrah aja nih, siapapun yang masuk ini, mau manusia mau bukan manusia, gue udah pasrah aja. Karena gue coba telepon kakak gue, dia masih sempet tuh belum ngangkat, dan gue sempet ngeliat jam, waktu itu tuh udah jam 11-an lewat gitulah. Nah ini anak kan udah berdusta banget ya, pertama udah berdusta sama nyokap, sekarang berdusta sama gue. Kalau gue nyuruh dia pulangnya di bawah jam 10, sekarang udah jam 11, dia belum nongol-nongol juga kan bos. Akhirnya pas gue nelfon sama dia itu, dianya malah ngedumel balik, katanya lu ngapain sih nelfon kayak orang. Dan saat itu juga pas gue telepon sama dia tuh gue kan nangis ngejar, terus juga kayak ketakutan banget gitu, kayak orang ngos-ngosan ketakutan banget gitu. Terus dia bilang, lu ngapa sih kayak orang dikejar setan aja, lu ganggu aja lu gue lagi sama temen. Kata gue, pulang lu tadi katanya mau pulang di bawah jam 10, sampai sekarang belum balik juga. Kata dia, apaan sih lu? Karena gue kasih tahu kan gue diganggu kayak gini. Kata dia, itu imajinasi lu doang kali, lagian lu penakut banget jadi orang, kalau kayak gitu dilawan dong. Ya kali kan, dikata gue anak cewek juga ngelawan yang kayak gituan kan. Karena dia masih sibuk ngedumel, ngomong gak jelas. Kata gue, yaudah cepetan lu balik, gak usah banyak ngomong, pokoknya harus balik sekarang. Karena gue udah ketakutan banget, karena emang posisinya pas saat gue teleponan sama dia itu, si pintu itu emang bener-bener masih kayak orang ngedobrak gitu, pengen mau ngedobrak gitu loh, ngedobrak pintu. Dan saat itu juga bukan hanya pintu itu doang, tapi di jendela kamar yang tadi gue takut banget itu juga, itu kejadian pertama yang di jendela itu juga sama gitu. Dan gue udah mikirnya ini bukan satu orang doang, ini udah lebih dari satu orang, karena posisi antara jendela kamar sama pintu depan itu kan jauhan banget kan. Nah itu bisa berbarengan, itu gimana ceritanya? Karena gue makin nangis ngejar, gue udah cuman berdoa aja sembari pasrah sama Tuhan. Ya Tuhan, ini kalau emang kejadian apapun gue udah pasrah lah. Terus gak lamanya, pokoknya beberapa menit gitulah sebelum kakak gue nyampe ke rumah, itu pintu sama jendela tiba-tiba udah gak getar lagi gitu, udah gak goyang-goyang lagi, udah gak ada yang nendang-nendang, gak ada yang mukul-mukul pintu, gak ada suara yang minta bukain pintunya. Pas kakak gue masuk, gue bilang sama dia,
gue pengen tidur sama lo, gue ceritain ke dia kan kejadiannya, dan dia emang gak percaya sih. Dia kan karena belum ngalamin juga dan dia gak ngeliat langsung, jadi mungkin wajar aja sih dia gak percaya. Dia bisa mikirnya mungkin gue yang halu lah apa gimana gitu. Terus gara-gara gue sambil nangis-nangis, gue minta pengen tidur bareng di kamar dia. Terus dia tuh gak mau, karena emang kakak gue tuh tipe orang yang cuek banget gitu. Ngapain sih gak mau gitu loh tidur gabung. Ya udah kalau udah punya kamar masing-masing tidur sendiri-sendiri aja. Tapi kan saat itu gue emang parno banget, jadi gue pengen banget tidur bareng dia sampai nyokap dateng gitu. Akhirnya skip dari kejadian itu, udahlah gak ada kejadian-kejadian kayak gitu lagi kan. Akhirnya selang beberapa waktu nih, gue lagi mainan handphone. Nah, karena kebetulan di tempat tinggal gue itu untuk jaringan emang agak susah ya. Jadi gue nyari sinyalnya itu di belakang rumah. Nah, di belakang rumah gue itu untuk nyampe ke RT yang sebelah itu kayak dibatasin sama jurang kecil. Jadi ada jurang yang kecil banget. Nah, itu enggak yang terjal ya. Kita masih bisa main-main di bawah. Orang gue sama teman-teman komplek itu biasanya juga nangkring di bawah gitu buat kayak main-main gitulah. Nah, sambil nyari sinyal, gue nyantai dong. Jadi semakin malam, gue nyari sinyalnya itu dari sore menjelang malam sampai malam banget. Pokoknya waktu itu udah jam 10, jam setengah 11, gue mainan handphone tuh. Karena waktu itu lagi asik-asiknya Facebook kan. Jadi gue buka Facebook, gue masih ya komen-komenan sama temen gitu, asik sendiri lah. Sampai gue lupa waktu nih, karena emang nyokap tuh udah negur gue, Dek masuk rumah karena udah malam. Udah negur gue dari beberapa jam sebelumnya, tapi gue bilang entar, kebiasaan lah ya anak muda kayak gitu. Akhirnya gak seberapa lama dari itu, gue kayak ngeliat ada api. Gue tuh mikirnya api itu ada orang yang lagi bakarin sesuatu di bawah jurang itu. Tapi setahu gue kalau malam emang tuh gak ada orang yang lewat situ lagi. Udah gak ada orang lah. Kalau orang mau lewat pun itu dari pas masih terang gitu. Kalau udah malam gak ada yang mau lewat situ, karena emang udah hutan-hutan gitu loh, udah banyak pepohonan. Nah, gue mastiin lagi. Gue mikir juga selain ada orang yang ngebakarin sesuatu di situ, entah bakar sampah atau apapun lah di situ, mungkin gue mikirnya ada yang megang obor. Tapi ngapain juga ya ngelewatin situ, cuman ngelewatin bentar doang harus bawain obor segala gitu kan. Cukup dengan senter dari HP atau pakai senter aja udah cukup gitu, lebay banget kan ya, udah kayak di hutan belantara gitu bawa obor segala. Ya, gue diemin aja dulu. Nah, gue lihat ini api kayak muter-muter, kayak jalan muter tapi cepet gitu. Gue udah mikirnya ini siapa yang kurang kerjaan malam-malam muter-muter pakai obor gitu kan. Kayak udah kurang kerjaan banget gitu. Akhirnya ya udah gue diemin aja dulu. Gue masih diemin aja kan, udah biarin aja tuh api gerak-gerak sendiri di situ. Akhirnya gue tetap fokus sama handphone. Gue masih komen-komenan sama temen gue. Tapi gue lihat nih api udah makin naik. Ya jadi makin naik tinggi gitu kan, meninggi dikit-dikit, tapi nggak sampai yang ke ngelewatin dari batas pohon di situ, nggak ngelewatin sampai ke atas banget. Cuman sekitar area situ doang. Udah gak lama dari situ, gue perhatiin aja kan. Terus gue masih sempet negor. Dan emang bokap sama nyokap tuh pernah bilang kalau untuk ngelihat hal-hal yang emang kalau itu api beneran dibakar sama manusia emang gak apa-apa. Tapi kalau emang itu api-apian ya dalam tanda kutip, itu kita gak boleh ngomong apapun, gak boleh negur juga, gak boleh diapa-apain, diemin aja gitu. Nanti takutnya bakal kenanya ke kita. Karena gue juga orang yang gak percaya sama gituan, dan dikasih pengertian sama bokap nyokap juga gak usah terlalu percaya sama yang gituan. Ya udah, guenya negor gitu. Siapa di bawah situ? Ngapain? Tapi gak ada jawaban, gak ada gerak, gak ada denger gerakan suara kaki atau gerakan orang gitu, gak ada sama sekali. Terus gue iseng-iseng ngangkat batu, gue lempar kan yang ke arah api itu. Tapi tuh api tuh tetap aja diem gitu, muter-muter gitu. Nah, gue udah mikir yang ke arah, oh ini kayaknya bukan orang nih yang bareng sama nih api ini, kayaknya udah yang gak jelas lah, udah yang gak benar. Tapi gue tetap diem anteng di situ. Gue seolah-olah tuh kayak gak boleh ketakutan gitu kan. Terusnya pas saat gue udah mulai parno,
Nggak lama bokap keluar. Ngapain di situ? Dari tadi mainan handphone mulu. Ya udah masuk, udah malam banget nih. Akhirnya gue bilang iya, gue kan masih, karena bokap kan munculnya dari belakang, karena gue ngebelakangin bokap gitu kan. Terus pas gue balik lagi ke depan ke arah api itu udah gak ada. Padahal itu cuma beberapa detik doang gue ngomong sama bokap gue. Kalau misalkan manusia nih ya, kalau misalkan itu beneran orang, ini dalam pikiran gue doang. Itu kalau beneran orang kan pasti ada jangka waktunya dong, rentang waktu dia masih jalan, terus bakal kelihatan gitu. Tapi ini tiba-tiba udah gak ada, udah hilang gitu aja. Akhirnya udah gue diemin, gue masuk. Pas gue masuk, gue cerita sama bokap sama nyokap. Nah bokap sama nyokap tuh bilang, kamu tuh juga ngapain main-main sampai malam di situ? Udah tahu anak cewek masuk ke dalam rumah, ngapain di luaran? Nyokap nih yang parno, karena gue ngerasa sih nyokap yang emang masih agak kebawa gitu ya, hal-hal kayak gitu tuh masih agak takut juga, walaupun emang ngasih pengertiannya kita nggak usah terlalu percaya sama kayak gitu, cuman adalah sisi manusiawi yang masih percaya kayak gitu kan. Nah terus bokap gue ini malah tipe yang kayak udah nggak apa-apa deh, kamu harus berani walaupun anak cewek kayak gitu-gitu. Akhirnya udah nih, setelah itu nggak ada kejadian apa-apa ya. Jadi emang pas gue ngeliat itu tuh gak ada efeknya ke gue sama sekali, tuh gak ada. Cuman pas saat itu juga dapet cerita dari tetangga, itu tuh persis banget. Bukan persis banget juga, cuman secara garis besarnya itu sama seperti yang gue lihat saat itu. Akhirnya bokap sama nyokap pun juga yang tadinya gak peduli banget sama kayak gitu, akhirnya jadi lebih peduli, jadi lebih aware, jadi lebih menjaga keluarga gitu kan. Akhirnya bokap sama nyokap pun juga nyari tempat yang baru, yang mana kita pun juga pindah ke komplek perumahan yang perumahannya itu orang-orang yang menurut gue sih lebih open-minded. Karena saat gue sekeluarga pindah ke perumahan yang baru itu pun juga orang-orangnya itu tuh udah langsung nawarin kita tuh untuk masuk dan ikut dalam kegiatan rohani. Jadi untuk setiap bulan suci gitu kita ada kegiatan-kegiatan rohani gitulah. Nah mungkin sampai di sini dulu cerita gue. Ngeri enggaknya, serem enggaknya sih itu tergantung dari masing-masing ya. Tapi ini pengalaman gue pribadi dan sembari sharing juga untuk supaya kita sama-sama itu bisa lebih banyak serah kepada Tuhan, berdoa dan meminta perlindungan dari Tuhan supaya kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih udah mau dengerin. Nanti gue sharing lagi pengalaman horor yang gue alamin, dan maaf banget kalau misalkan gue ngomongnya itu berbelit-belit, karena emang gue gak pandai banget untuk merangkai kata dengan baik dan sempurna. Terima kasih. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.